Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Hapsari. Saya dari kelas 12 keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleks patologis dan pemeriksaannya. Refleks patologis adalah refleks yang tidak dapat ditemukan pada orang yang sehat, kecuali bayi dan anak kecil. Refleks patologis yang sering diperiksa diantaranya Babinski, Hoffman, dan Tromner. Jadi dalam keadaan normal, refleks patologis itu tidak dapat diperlihatkan. Nah, di sini ada gambar refleks patologis. Yang pertama ada refleks Babinski. Langkah-langkah pemeriksaan Babinski yaitu pasien berbaring rileks dan santai dengan tungkai bawah diluruskan. Lalu pemeriksa memegang agar kaki tidak berubah. Lalu pemeriksa menggoreskan telapak kaki pasien menggunakan ujung tumpul palu refleks secara perlahan dan usahakan tidak menimbulkan nyeri. Lalu goresan dilakukan sepanjang sisi lateral plantar kaki dari tumit ke ujung jari melintasi metatarsal hingga ke pangkat ibu jari. Nah, yang kedua ada gambar refleks Hoffman. Pemeriksaannya dapat dilakukan pada pasien dengan posisi terlentang atau duduk santai. Lalu pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien dan meminta pasien untuk melemaskan jari-jari tangannya. Lalu jari tengah pasien dijepit menggunakan jari telunjuk dan jari tengah pemeriksa. Dan pemeriksa melakukan goresan kuat pada jari tengah pasien menggunakan ibu jari. Nah, yang ketiga ada refleks Tromner. Pemeriksa ini dapat dilakukan pada pasien dengan posisi terlentang atau duduk santai. Pemeriksa memegang pergelangan tangan pasien dan meminta pasien untuk mefleksikan atau melemaskan jari-jari tangannya. Lalu pemeriksa menggunakan jari tengah tangan lainnya mencolek-colek ujung jari tengah pasien. Nah, di sini ada pemeriksaan refleks patologis. Beberapa respon yang timbul adalah minimal dan dalam keadaan normal munculnya terbatas, namun aktif pada munculnya penyakit. Sebagian besar refleks patologis berhubungan dengan traktus kortikospinal dan jaras-jarasnya, serta juga terjadi pada penyakit lobus frontal dan gangguan sistem ekstrapiramidal. Refleks patologis pada ekstremitas bawah lebih konstan, lebih mudah muncul, dan lebih reliabel dan lebih mempunyai korelasi secara klinis dibandingkan pada ekstremitas atas. Nah, di sini ada jenis-jenis refleks patologis. Yang pertama ada Babinski. Cara pemeriksaannya menggoreskan bagian lateral telapak kaki dengan ujung palu refleks. Reaksinya dorsifleksi ibu jari kaki disertai plantar fleksi dan gerakan melebar jari-jari lainnya. Jadi untuk menimbulkan refleks Babinski ini, kita goreskan ujung palu refleks pada telapak kaki penderita. Goresan itu dimulai dari tumit kemudian menuju ke atas dengan menyelusuri bagian lateral dari telapak kaki, dan setelah sampai di pangkal kelingking, goresan itu kita bengkokkan ke medial sampai ia berakhir pada pangkal jempol kaki. Lalu refleks Babinski ini dinyatakan positif bila terdapat gerakan dorsofleksi ibu jari yang mungkin disertai dengan mekarnya jari-jari lain. Jika refleks Babinski dinyatakan negatif bila terjadi plantar fleksi jari-jari kaki, jika tidak ada gerakan maka dianggap sebagai respon netral dan tidak memiliki signifikasi klinis. Yang B ada candok. Cara pemeriksaannya menggoreskan di bawah
dan sekitar malleolus eksterna ke arah lateral dengan palu refleks ujung tumpul. Reaksinya sama dengan Babinski. Yang C ada Gordon. Cara pemeriksaannya menekan otot-otot betis dengan kuat. Reaksinya sama dengan Babinski. Yang D ada Schaeffer. Cara pemeriksaannya menekan tendo Achilles dengan kuat. Reaksinya sama dengan Babinski. Yang E ada Oppenheim. Cara pemeriksaannya memberi tekanan yang kuat dengan ibu jari dan telunjuk pada permukaan anterior tibia, kemudian digeser ke arah distal. Reaksinya sama dengan Babinski. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.